Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Qarun, orang terkaya zaman Nabi Musa alaihi salam. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah harta karun. Istilah harta karun sudah banyak sering sekali diperbincangkan kebanyakan orang. Namun di balik istilah tersebut, apakah Anda tahu asal-usul istilah harta karun tersebut? Istilah harta karun ini sebenarnya diambil dari seorang sepupuh Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada zaman tersebut dikisahkan tentang Nabi Musa yang memberikan informasi tentang kewajiban membayar pajak. Qarun adalah sepupuh Nabi Musa alaihissalam, anak dari Yasar, adik kandung Imron, ayah Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub alaihissalam, karena kedua merupakan cucu dari Kuhas, putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf alaihissalam, anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Kahit bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya, tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi hanya untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qarun terasa sangat berat karena banyak. Kebiasaan Qarun yang lain adalah ia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga punya banyak kuda, punya tentara pribadi, punya banyak istana, dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Qarun juga bisa memainkan orang-orang. Dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Fir'aun adalah teman baik Qarun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang tersebut. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh yang jelek di dalam Al-Quran.
Pada suatu hari Korun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas dan dia berjalan-jalan sambil memilih kuda. Akhirnya pandangannya tertuju ke salah satu kuda miliknya sembari tangannya menunjuk. Dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin sekali menaiki kuda itu sekarang." Mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi dia menaiki kuda putih itu dan berkata, tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian dia menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lain. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawa. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Korun membawa semua harta karunnya. Ada begitu banyak rubi, permata, mutiara, emas, dan perhiasan dalam berbagai bentuk. Ketika dia berparade keliling kota dari istananya, orang-orang di jalan melihatnya. Dan orang-orang yang hanya menginginkan dunia ini berkata, "Lihatlah semua ini, andai saja kita mempunyai apa saja yang Korun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah, seluruh kota menyaksikannya. Di antara mereka juga ada ahli agama. Mereka berkata, "Jangan meminta seperti itu, celakalah kamu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Jadi ketika Korun keluar membawa semua hartanya dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum, ada pengawal di sisi kanan dan sisi kiri, sedangkan para kaum berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhannya yang tertinggi dan berpikir, "Oh, inilah diriku yang hebat." Tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Jadi tiba-tiba bumi bergemuruh, kemudian jalannya mulai retak. Kemudian retakan itu semakin membesar, sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Korun beserta semua tentara-tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Dan orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka berlalian, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Korun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang sangat terkejut. Allah telah menunjukkan kepada orang-orang dan Korun tentang siapa raja yang sesungguhnya. Semua itu tertulis ada dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, terutama pada ayat 76 hingga 83. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat
dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyadu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimin. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana misla ma utiya qarun innahu lazu hazin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaanlah yang besar bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda fama kana lahu fi'ati yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntashirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula anna manna allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencinta-cintakan kedudukan Qarun itu berkata, "Aduhai, bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'ulwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai saat ini nama Qarun diabadikan. Jika seseorang menemukan sebuah harta terpendam, maka biasa disebut menemukan harta Qarun. Semoga
dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Amin ya rabbal alamin.